Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. في أول مرة حي نشكر الله عز وجل التي أعطانا رحمة ثم صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan kita oleh Allah waktu luang dan kesempatan, dan kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati untuk selalu hadir di masjid, sholat berjamaah, sholat sunnah, duduk di majelis ilmu, menunggu datangnya waktu sholat, dan setelah itu insya Allah kita pulang. Mudah-mudahan semua dan seluruh yang kita lakukan semoga menjadi amal soleh di sisi Allah, dengan harapan seluruh amal soleh yang kita lakukan mudah-mudahan diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang hadir, sama kita hormati Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin, hadirat, anak-anak kita rahimakumullah. Seorang terdudu belakang. Alhamdulillah. Kok nyampang mati mendadak awak ko sadua lah ko awak ko alai 2 3 tu kan. Ya, kan lai itu. Itu perlu. Baik Bapak Ibu hadirin. Mohon maaf agak cuaca kondisi. Alhamdulillah lebih kurang 3 hari awak diizinkan Allah berada di bulan Muharram. Ya 3 hari Bu. Hitungan matematikanya umur awak bertambah 50, 51, 60, 61, P9, 50. Tetapi dari segi jatah hak kehidupan kita di sisi Allah itulah berkurang. Berkurang tadi itu tinjauannya tinjauan ilmu tasawuf, itu ilmu tauhid. Kalau jatah awak di hadapan Allah 63, kini ialah 59, berarti enggak leh. Itunya tuh. Kalau jatah awak di sisi Allah mungkin 60, kini lah 59. Nah, siap-siap. Lebih ya, alhamdulillah. Itu ambil contoh kan ketik saja tu.
Kalau lalabiah syukur alhamdulillah. Lalabiah 63 umur hendak je solat, tu lah kadar luasa tu. Tu ayo tu. Berat itu. Jadi naudzubillah, kita selindung ke Allah dari itu semua. Semoga nikmat umur yang diberikan Allah selalu kita syukuri. Baranya terserah Allah. Surat Luqman 31-34. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Umur bara sedang di ma saja kita akan wafat, itu rahasia Allah. Ada 5 rahasia Allah di situ tu. Salah satunya adalah umur. Jadi kita syukuri saja nikmat umur tersebut. Cara mensyukurinya, ya laksanakan perintah Allah semampumu. Begitu kata Nabi, laksanakan suruh perintah semampumu. Antian taga atau larangan jangan dilakukan seluruhnya, tidak ada batasnya itu. Jadi antian taga semampumu ndak di seluruhnya, tapi laksanakan perintah semampumu. Gitu. Kalau ndak talok ndak apa-apa. Tapi kalau kita mampu, kenapa tidak kita lakukan? Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi karena kita berkaitan dengan kondisi dan situasi kita sekarang bulan Muharram, maka kita arahkan sedikit ke sana dulu. Ini pesan dari panitia ya juga seperti itu. Arahan ke hijrah setiap gitu kepada Muharram. Kalau dengan bertanya boleh Bapak Ibu. Landasannya Al-Qur'an, yaitunya surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu. Jadi hijrah itu dasarnya disandarkan kepada iman. Hijrah itu nanti makna yang bisa kita tangkap pindah. Ibu tadi dari rumah ke masjid hijrah, iyo kena pindah. Beko siap isya beko pulang loh, hijrah loh, iyo pindah. Tapi hakikatnya hijrah itu al-hajaru man hajara manahallahu anhu. Artinya itu hakikatnya itu meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Hijrah itu. Laya dojo yang dilarang tinggal. Apa saja bentuknya. Itu tidak ada pilih-pilihnya itu. Makanya dalam Islam itu kafah, menyeluruh. Nah, makanya mulai dari rumah Islam, nilai-nilai, keluar kita nilai-nilai Islam, dalam masyarakat nilai-nilai Islam, dalam berbangsa bernegara wajib hukumnya aturan-aturan Allah, terlepas dari apa dasar negara itu. Beda itu Indonesia kok beda loh, kok daerah Amerika kok lain loh dasarnya tuh, kok beda-beda tuh. Terlepas dari itu, selagi kita hidup di dunia, menghirup udara yang Allah berikan, hidup di alam yang Allah berikan, nikmat karunia yang Allah berikan, maka tunduk dan patuhlah kepada yang memberi itu semua. Kalau ndak pembangkang wak namanya itu, sia saja manusianya. Ndak pilah itu, ndak pilih. Karena Islam itu bukan hanya untuk segelintir orang, tapi seluruh manusia. Kalau dirujuk kepada Al-Quran,
Itu mulai dari Nabi Adam, itu seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Dah dalam Al-Quran tu. Nabi Nuh Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Isa sekalipun Islam. Karena dalam surah Al-Baqarah itu ada ujung ayatnya itu dijelaskan wa nahnu muslimun. Qul, katakanlah, amanah, kami beriman, unzila ala, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, terus apa saja kepada yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul. Nanti ujung ayatnya dijelaskan wa nahnu lahu muslimun. Nahnu, dan kami itu saudara itu muslimun, berserah diri. Muslim itu kan Islam itu. Jadi kalau ada nanti dialog antar agama, Bapak Ibu, seadanya saja mampu kita jawab. Agama Nabi Isa Islam. Dan saya lihat dalam surah Maryam ada juga itu. Inni Abdullah. Begitu kata Nabi Isa. Bukan ini Allah, ini Abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jelas. Maryam 13, 14, 15. Atani Alkitab, aku diberi Alkitab. Apa itu Alkitab? Kayak Nabi Isa. Injil. Wa ja'alani nabiyan, aku dijadikan seorang nabi. Jelas bahasanya. Jadi sebenarnya tidak perlu kalau di pagunuan kata-kata Allah itu afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun ya ulil albab. Kalau itu di pegunungan tidak akan ada berbeda pendapat itu dalam agama. Tidak akan ada. Pasti tunduk dan patuh semuanya itu. Tapi begitulah. Sampai di sana baru pola pemikirannya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu kita yang Islam, agama kita Muslim, orangnya, tolong jangan keluar lagi dari Islam itu. Kan ingin cari-cari, kadang ada yang ingin cari sensasi tu, gitu kan. Lah ustadznya, lah buyanya keluar dari Islam tu. Itu kan gawat itu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi dasarnya iman. Alladzina amanu wa hajaru, berhijrah. Jadi iman itu sebenarnya menentukan. Dan iman itu bukan serta-merta Bapak Ibu. 3 tahun Rasulullah di Mekah sebelum hijrah. Itu muabian iman tuh. Karena banyak di satu gelantungan yang namanya sesembahan-sesembahan kepada nenek moyangnya dulu. Banyak itu di Ka'bah itu dulu, di Masjidil Haram itu. 3 tahun belum ada apa-apanya. Pembersihan tauhid. Jadi kajian tauhid itu Bapak Ibu luar biasa. Tidak bisa sehari 2 hari semalam 2 malam selesai. Tidak. Itu kita ngaji di arah ke kampus Unan tuh, Ahlus Sunnah itu sudah hampir 6 tahun, 8-7 tahun setiap pekan itu. Tauhid ini bukan mudah. Rasulullah 3 tahun. 3 tahun itu kan baru lah mantap tauhid, lah mantap iman, lah bagus. Makanya dasar agama itu awwaluddin. Mungkin Bapak Ibu yang pernah membaca buku-buku, kitab-kitab kajian-kajian tauhid itu awwaluddin ma'rifatullah. Gitu tuh. Bacalah dalam kitab Sifat 20 itu tuh. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu, awal dasar agama itu engkau kenal dengan Allah. Nah, di sini kita kan ada kajian tauhid itu. Pekan pertama ya.
Bahas itu. Saya kan diamanahkan kan tentang masalah fikih. Pekan ketiga. Jangan lari dari sana. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatud din. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau dikejar itu, dipecah itu, insyaallah tidak akan ribut, tidak akan terjadi hiruk pikuk negara yang seperti ini sekarang. Kenapa? Tauhid tidak dulu. Mulai sholat, di luar sholat lain cerita. Salah itu. Dalam sholat, soalnya kaji sholat itu selesai itu. Niat. Karena awak niat awak. Karena Allah. Coba kalau niat itu dibawa keluar. Karajo karena siapa? Ya karena Allah, bukan karena atasan. Datang waktu sholat, sholat. Barantian repek tuh. Barantian tuh. Kalau enggak, tinggal. Gitu caranya. Nah, kalau pemimpinnya sholat, yuk sholat semuanya. Rasulullah kan sholat, membawa jamaah. Nilai-nilai tauhid sangat luar biasa. Jadi iman itu sangat penting, menentukan. Kalau iman tidak beres, ya tidak beres hasilnya. Makanya iman itu dulu. Nah, ada yang mendefinisikan iman itu tasdiqu biqalbi wa iqrarun bil lisani wa amalu bil arkan, dibanan jo hati, diucapkan jo lidah, dikarajon jo anggota tubuh. Oh sekadar diucapkan saja, lai imanku, lai karajon enggak. Nah, itu dulu. Kalau itu saja diselesaikan insyaallah aman tuh. Rukun iman, selesaiin rukun iman tuh. Rukun Islam, masuk rukun Islam. Woi beres tuh. Awak kadang-kadang kini kan percaya lain mana indah. Kalau dalam ilmu tauhid namanya munafik i'tiqad. Lain di mulut, lain di hati. Beda itu. Lain di mulut, lain di hati itu. Nyolai asyhadu alla ilaha illallah dalam salat. Di luar salat lain pula ceritanya. Dalam salat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di luar salat banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau dalam kajian ilmu tauhid, apapun yang menjadi kekuatan mengalahkan Allah itu Tuhan itu. Ya mungkin gara-gara anak awak nak salat, berarti anak tu lebih gadang dari Tuhan, lebih kuat dia. Nah, itu duduk tauhid tu. Oh gara-gara cucu ndak salat ke masjid tu, berarti lebih hebat cucu tu. Kalah panggilan Allah. Itu tauhid apa ibu? Bawa anak cucu tu kemari. Tu bukti gini ndak ada nang ketik-ketik ke masjid tu kan? Nang gaya-gaya saja juga. Nang mati bisu saja. Memang nang ketik-ketik tu mati bisu itu kan. Tapi begitulah di mana-mana, bukan di sini saja, di mana-mana. Tapi kau alhamdulillah banyak awak kini kau. Nah biasa songgok ni kan, songgok siko, songgok tu. Songgok lah ya, tapi lama aku lah. Batu lalati ya, karajo siang tadi. Nah, gitu. Ya balah. Seperti itulah baru. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi iman. Dasarnya iman. Apapun yang kita lakukan dasarnya iman. Karuma saji gua panggilan iman. Kalau iman yang dake, kita sering sampaikan, iman yang dake di rumah saji, di masajo rumah pasti tibo. Walaupun jauh hujan tibo, bapak yuang, kala mari tibo jo, pakai senter. Di kampung dulu ambo kayak pakai colok dulu, bercogok. Mungkin ama-ama mungkin pernah merason. Datang ke rumah saji itu, kenapa tuh? Iman. Tapi kalau imannya yang jauh di rumah saji, lebih lanci-lancian rumahnya rumah saji itu. Nang keindah-indahnya tu. Iman tu mana? Maka iman tu yazid wa yankus, naik turun. Naik iman tu dengan taat, dengan takwa, dengan amal soleh. Turun dia dengan maksiat. Semakin banyak maksiat awak karajoan, semakin lemah iman awak.
Apalagi kalau pasokan ke dalam tubuh itu banyak loh yang tak baik. Jangankan yang haram, yang syubhat saja itu masalah tuh. Makanya dalam Islam tuh halal, thayyib, wa ahallallah bayin, yang halal tu jalih, wa harramun bayin, yang haram tu jalih. Antara halal jo haram itulah syubhat. Orang yang ma'rifatullah, orang yang beragama, orang yang hebat tauhidnya, dia meninggalkan syubhat yang dikeragui. Kau boleh enggak, tinggal. Walaupun boleh. Itu nama jago namanya itu. Jadi iman sangat luar biasa. Makanya Luqman menyampaikan kepada anak beliau tu dalam surah Luqman 3 oleh, 4 oleh, 5 oleh, 6 oleh sampai 10 oleh. Itu yang ditanamkan yang pertama kali apa? Tauhid. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Itu tanam dulu. Alhamdulillah kita kan anak-anak kita udah besar-besar, tapi itu awak tanamkan dulu. Nak solat, kalau tidak solat kau hukumannya dari Allah. Itu biasanya dibakar. Iya tu biar. Kemari tangan tu, ambil kau repeat. Oi, angin mas. Tu alun itu doh. Api dunia baru tu. Hanya solat tu. Dicubon kayak gitu. Lebih rancak tabakah kini dulu daripada besok dah dong kau menolong. Kalau kini ada kau menolong. Dan awak kan tak tega loh membekanya tu. Tapi begitulah setidak-tidaknya. Kadang-kadang anak kau kan dengan logika akal saja kau. Tapi bawa ke arena iman. Panas kan? Iya. Tu. Tapi akhirat jauh lebih panas dari itu. Nanti dia dengan kesadaran lagi itu. Jadi iman sangat luar biasa, Bapak Ibu. Lagi iman anak-anak muda-muda, anak-anak generasi wak ini kok. Lagi kalau lah handphone kau di tangannya kau, ndak don kelok jalah itu doh. Maki-maki mande magi tibuh itu doh. Cubuan salah. Kita kan sama-sama punya anak cucu tu. Alhamdulillah lebih cucu doh, anak suruh. Selamayan Bapak Ibu, selamayan. Wahajaru, berhijrah. Anak-anak muda-muda ini kan banyak cowok ngecek. Hijrah yuk. Hijrah. Apa tu hijrah? Ya pindah. Assalamualaikum. Awak mungkin ndak solat lagi. Tu pindah namanya tu kepada kebaikan. Assalamualaikum lagi solat, tapi di rumah ke masjid. Solat tu ndak di rumah doh. Masjid dibuatkan untuk solat berjemaah. Makanya pertama kali Nabi hijrah itu yang dibangun sampai di sana apa? Masjid. Kenapa tidak pasar untuk ekonomi? Kenapa tidak supermarket, tempat perbelanjaan? Kenapa tidak kampus sumber pendidikan? Tidak, tapi masjid. Ternyata di masjid itu seluruhnya bisa dilakukan. Di sini ada koperasi masjid, Bu. Ada, buih koperasi masjid itu. Nolai kemah itu kan ada koperasi masjidnya. Kini tak ada, tidak lah. Tapi dulu ada tu. Itu caranya. Sumber masjid ini, lihat Masjid Nabawi. Sampai sekarang Masjid Nabawi itu untuk pengaturan perang saja itu di masjid itu. Ekonomi di masjid. Pengkaderan di masjid. Makanya wirid remaja, pendidikan di masjid. Itu udah bagus tuh. Ada TPQ, ada MDA di masjid-masjid kita di Kota Padang ini. Kita bersyukur pemerintah yang masih mendukung. Pengkaderan pendidikan. Kader itu perlu, sangat perlu benar. Apalagi kalau pengurus masjid. Ustaz masjid pergi ke kampus. Tahu-tahu khatib ada kecelakaan di jalan hari Jumat. Tentu mau tidak mau pengurus masjid kan iya.
Pengurus masjid kau ada pandai seorang lah do. Baca salam sebelepotan. Akhirnya bubar itu Jumat itu. Kan Bapak Yo tu. Kader. Setidaknya pengurus masjid harus bisa. Itu je. Memang bukan untuk kebutuhan yang sangat, tetapi kebutuhan mendesak. Itu kan perlu. Kalau tidak tentu. Kemarin kita pernah dulu tahun berapa itu awak musafir suatu masjid besar megah di Padang ini, Jalan Tunggang tu. Hampir tidak salat Jumat leh. Lah panik sedoi. Saya lihat dah ada ustaz dah tiba. Kira ustaz gua ada no gitu kan di jalan. Itulah orang lazan sekeliling. Itulah mentunjuk-tunjuk dia, Pak Salam, Pak Salam, naik ulus, Pak Salam, apa naik ulus? Orang lah boleh khutbah. Itu caranya. Untung awak lewat di situ. Maju salah Pak Haji, begitu maksudnya. Oh, tolong Ustaz. Saya di sini musafir. Tolong Syekh, Ustaz awak sedang anur. Kan perlu menyelamatkan itu. Pendidikan, pengkaderan. Jadi masjid itu berfungsi seluruhnya. Seluruhnya. Bukan hanya untuk salat, Bapak Ibu. Pusat ekonomi bisa. Cari Masjid Muhammadiyah tu. Yang tapi salat dia di bawah tu cari tu. Ada tukang pangkih, ada jual buku ada telefon ada istilah itu, macam-macam di bawah tu. Sumber ekonomi itu. Makanya Muhammadiyah itu berkembang. Ekonomi penting. Kan banyak masih bisa lakukan. Buat koperasi masjid gitu kan. Minjam 10 juta tanpa bunga. Ya berbunga-bunga lo. Haram itu. Itu caranya. Bisa, ada itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi hijrah. Kalaulah selama kau awak solat, kini solat ke rumah masjid lagi. Solat jamaah. Karena kita nanti tidak bisa memberikan alasan kalau awak tidak datang ke rumah masjid. Tu yang solat di rumah tu nanti akan ditanya, akan dihisap. Lai solat, lai malaikat. Di mana? Di rumah. Mana masjid? Alasan. Bingung kan? Yo lutut lo sakit. Sakitnya lutut itu. Kan ada sahabat Nabi itu. Saya udah tua ya Rasulullah. Buto. Tidak ada kau bimbing ke masjid itu. Apa kau perlu je solat ke rumah masjid ya Allah, ya Rasul? Kata Nabi, lai tadanga suruh azan. Lai ya Rasulullah, datang. Wajib bu. Awak butuh indah. Cuma agak tuanya tu. Okeylah nanti tu. Nak muda-muda apa? Badan sehat. Panggilan tidak dipenuhi. Akan sangat luar biasa kedurhakaannya itu. Jadi makanya pada seluruh umat Islam yang mendengar kalau ada panggilan azan, datanglah. Beko ke pulang-pulang lo lihat. Kau tak kalau mau tahan di masjid itu. Tapi biasanya kalau di masjid itu ada 4 setidaknya Allah berikan itu. Siapa yang datang ke masjid itu Allah 4. Allah berikan nilai keagungan dan keutamaannya. 1, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Tenang kalau masjid bu. Dah tenang bu. Tu bukti lah mengganggu ibu tu. Kalau kuat kan. Orang tenang tu murah lalu. Biasa kayak gitu. Kalau ndak namu lalu mato ndak tenang itu. Walaupun dia di spring bed. Asik. Lah sampai jam 2 malam, jam 1 malam balik kamari, putar kamari, cak lihat kamari. Hari lah jam 2
ndak yo lalu ndak tanam. Sakinah tu ndak do. Nazalat alaihimus sakinah. Kalau hadir di masjid, Allah berikan ketenangan. Monju seketik kan, kalau ini tidak apa-apa, biasanya badal dalam mau dipakai, tapi tidak apa, tetap kita hadir di majelis ilmu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sakare itu Ustaz mengecek, Buya mengecek pakai mic loleh, urang rami loleh, lalu itu luar biasa itu manusia-manusia pilihan. Tidak sembarang orang tu bisa kayak gitu tu. Mi kare, suara Buya tu kare lo, orang ramai, lalu kan luar biasa tu. Manusia pilihan, bukan manusia biasa itu, manusia luar biasa. Tidak risiko tidak do, tampil lain, risiko nyalang-nyalang betul. Dan itu jaminan nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Kalau masuk ke rumah saji pasti tenang. Keluar kau mungkin kau galau boleh, gitu kan. Yang kedua, hafaz alaihimul malaikah. Para malaikat menaungi, memohonkan ampun kepada Allah. Bapak Ibu, andaikan malaikat tu batu buah kasar kan ni kau Samo Jawa. Batu buah kasar samo Jawa kau panu kau. Ndak tamu-tamu di siko kau dong. Karena malaikat itu adalah paling doyan, paling suka hadir di majelis ilmu. Baca dalam kitab itu. Banyak hadis yang menjelaskan. Bahkan tak kala imam atau khatib hadir, hadaral malaikah, malaikat pun hadir. Coba bayangkan tuh. Makanya bapak-bapak yang sholat Jumat jangan lambe daripada khatib. Soal malaikat itu nyutaga di pintu-pintu. Masuk. Catat. Sayang tak nampak ada awak doh. Kau nampak mencinguk-cinguk sama malaikat di situ dah. Apalagi kalau malaikat maut cari di situ dah. Tak bisa belang waktu dah. Tak lo belang nampak jalan belang dah. Hadaral malaikah, malaikat tu hadir. Kalau lah datang khatib, imam, hadaral malaikah, malaikat pun hadir. Coba bayangkan tu. Untuk aku nonyo, yastami'una zikra. Untuk mendengar khutbah, malaikat saja mendengar khutbah kau. Iko lah buat piapi ustaz tu khutbah zikro nya lalu di belakang tu. Ndak jemaah zikro, jemaah tampil lain. Itu kan luar biasa itu. Itu mungkin yang pertama tadi ketenangan. Mulai masuk saji nya karu langsung. Di rumah nak mau lalu atau ada. Setidaknya pai lalu saya datang saji ko. Ada. Jadi bagi yang payah lalu datang saji. Pai manga pai lalu. Yang ketiga. Apa yang ketiga yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut, kata Rasul. Jadi yang pertama tadi yang diberikan ketenangan, yang ketiga para malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Yang ketiga yaitunya dia dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang lainnya. Akan luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, ternyata hijrah tersebut dasarnya iman. Maka hijrahlah dengan sebaik-baiknya. Biasanya selama ini mungkin kita amal soleh kita biasa-biasa saja. Kini tambah lagi. Ini ada kualitas, ada kuantitas. Biasanya awak malih solat sunnah, kini solat sunnah rawatib, muakkad, gairu muakkad, karajuan tu luar biasa tu Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar dengan yang ada saja. Lah solat 5 waktu Allah tu rugi kita. Padahal yang sunnah itu yang lebih. Contoh
Siapa yang solat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niran. Allah hindarkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Itu solat sunnah itu Bapak Ibu. Alun wajib itu dong. Makanya yang kejar yang sunnah itu. Makanya orang tasawuf, orang tauhid itu laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Nah, itu itu. Hijrah wa. Oh assalamualaikum wa, jarang solat sebelum subuh tuh kaja itu. Sia yang salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat khairu minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Masya Allah. Itu salat sunnah, belum wajib. Ikut salat subuh jam 7, setengah 7. Makanya kecil-kecil orang dulu kan rezeki dari coto ayam. Kan namanya itu. Kok kamu jadi menantu itu enggak usah lah. Usah ambil. Itu tambah piring itu mah. Payah tuh. Penting tuh. Nah, jadi sebab itu sunnah baru tuh. Apalagi yang wajibnya. Yang bagus di dunia kok. Intan, berlian, Avanza, Fortuner, apartemen tuh. Itu kan isi dunia tuh. Itu belum seberapa dibandingkan dengan salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Belum ada apa-apanya. Makanya Nabi Sulaiman dulu tak kala tertinggal, bukan tertinggal ya, talambe salat asar, talambe bukan ya gara-gara harato tujuh lah. Nabi Sulaiman kan banyak kendaraan beliau, macam-macam lah. Ada Fortuner, ada yang Pajero, mobil-mobil mewah. Yang mewah yang sekarang, kalau yang dulu kan kuda gitu kan, macam-macam lah perhiasan itu. Terlambat sholat asar itu apa? Apa kejadiannya? Seluruh harta beliau tuh disedekahkan. Sekali terlambat sholat asar. Bukan tinggal talambe. Jadi ibu-ibu kalau ada papa talambe gara-gara mau cuci dah sedekah seloto tu lah iya. Nah, itu. Oh, iya. Tujuh awak jalan kaki lah. Jalan kaki itu kan lebih rancak. Apalagi kalau sholat subuh. Contoh itu. Jangan gara-gara harato. Dan kita sudah disindir oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Aulad. Dua tuh. Jangan gara-gara harato, amwal, aulad. Jangan gara-gara anak. An zikrillah. Engkau lalai. Luar biasa Ibu. Membaca ayat itu merinding. Enggak talok dah waktu. Gara-gara anak lo kan ketalambik sembahyang dah. Berang sih. Yuk, saji. Talambek kunci pintu. Itu caranya. Kau nak namu diangkat ke belakang. Cubuan. Malih jago subuhnya, angke gendong masuk dalam bak. Ndak bak ado. Ambo mau cubuan bu. Sekali itunya, saja itunya kancang lo dari awak le. Memang harus digituan. Kadang-kadang anak kan malih ya kok. Ala tahunya baru penting tuh pendidikan. Awak kan bukan menganiayainya, tapi bahas supaya jerah. Hukuman tuh buat jerah, ndak berulang balik. Awak kan anak manjau-manjauan, akhirnya kadangnya menjajau awak kan. Jangan kayak Superman, kadang kayak apa itu kan alun diminta lah dia gih gitu kan, dilayani semuanya. Janganlah begitu Bapak Ibu. Tidak ada kemandirian dia. Awak dan tentu hidup kepanjang lalu meninggal awak kok payah dia kan. Dia anak udah kadang-kadang tua buat es di mamanya jual bawan bawa sekolah habis 10 ambil 2 belanjuan gitu caranya. Ambo di rumah kayak gitu jual anak. Bukan mencari piti itu, mengajarkan dia. Sampai kini alhamdulillah Bapak Ibu, lah di man sekolahnya tuh
masih membok galihnya ke situ tu. Untuk siang untuk kawan naik kecil. Itu kan bertambah ya tu. Itu pikir namanya itu. Dia sudah bisa Beckham. Ambo Beckham Junior tu, anak nomor 2 tu. Itu caranya. Baru kelas 2 baru di SMA di Man Kota Baru. Harus seperti itu. Kalau enggak ya kalau duit awak selama enggak. Jadi ternyata Bapak Ibu, hijrah awak kepada yang lebih baik. Jadi manjuan anak cucu awak, ajar dia ke mandiri. Pindah kepada yang lebih baik. Selama ini mungkin kita malas-malas, enggak ada malas lagi. Selama kau mungkin bapak saja yang solat ke masjidnya, adibo, istri awak ya, jadi istri kawan lo. Ya kadang-kadang dia terlalu apa kan, bini kawan lo telefon, masjid deh, yuk. Bini yuk dia kan. Ya. Jadi kalau ada anak kita, bawa keluarga kita selamaan, yaitu mukasih pelihara dirimu, keluargamu. Dari apa pelihara? Dari neraka. Nah, itu yang hijrah itu. Tidak perlu muluk-muluk kita. Lakukan saja itu sudah selesai itu. Kalau hubungannya dengan Tuhannya, dengan Allah tidak beres, jangan dia roh tu. Menjadi wakil rakyatnya susah tu. Entah maka susah lah, mungkin menyusah awak saja tu mah. Batu hubungannya tidak beres. Apalagi kalau indah sama sekali. Nyanti Tuhan lo, anti Islam lo. Oh, parah tu. Tidak usah dipilih ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ampun nak kumpanyi nak doa. Menyampaikan sejauhnya. Makanya dalam Al-Maidah itu, nak dicari itu iman dulu. Pemimpin tu, wakil tu, yang kawa agi mana nangkai ibu cucu besok tu nangkai tanggal 20 berapa tu 24 enggak tahu tu tua baiman dia ndak taat dia kepada Allah tu ndak. Kalau ndak mungkin 100% daripada tatungkui biarlah tateliang. Itu bahasa Minang tu. Paham Ibu ya? Daripada tatungkui biarlah tateliang. Kalau mengerti Ibu ya? Kira-kira bahasanya, kalau tatungkui kan habis tu. Ndak ada kelok celah tu dah. Ndak usah. Biarlah tateliang. Tateliang tu mukasihnya miriang-miriang sakete. Gitu. Lainnya perhatiannya rakyat kok gitu. Perlu. Dasar iman tu perlu. Baca dalam Quran surah Maidah tu. Yang dia pun Ahok dulu tu. Ahok, siapa Ahok gitu. Jadi itu. Itu ada nilai di sana tu. Bukan sembarangan. Umat Islam wajib taat kepada Allah. Tu. Tidak boleh lain daripada itu. Nah, jadi ternyata arena-arena ibadah itu tidak boleh dilepaskan. Iman, hijrah, wajahadu, berjihad. Jihad ini ada yang menyatakan angkat senjata. Ya kalau awak di Indonesia kan tidak ada lah angkat senjata lah. Tapi bersungguh-sungguh dalam iman kita sungguh-sungguh, dalam berhijrah awak sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh, jangan antara yo indah, jangan banyak indah daripada yo apalagi kalau indah sama sekali. Makanya rajin awak datang ke rumah saji, dengar kajian, dengar wirid, kajian subuh. Kau dapat wirid kau jangan 2 kali sebulan, tiap pekan. Ndak mau nak kumpanyi ndak Bu. Tambah ambo tu tiap pekan tu. Setiap Jumat malam sekarang ni. Besok subuh adalah subuh mubarakah ya. Tu ibu-ibu tu membawa lepek lah, membawa onde-onde lah, membawa kacang padi lah gitu. Sedekah dimakan de orang yang sedang lapar Bapak Ibu. Menjadi darah daging dibawa ibadah lah lalu lah tidur di alam barzah ibu tu pahala ngalir ke ibu tu. Maka kebaikan tu jangan tanggung-tanggung. Itu gunanya. Datang awak acok ke rumah saji mendengar kajian kan bertambah ilmu awak. Dia mudah-mudahan kacang padi ada. Enggak besok lah. Ya. Setiap wirid pakai kacang padi kan lumayan tu. Gitu. Kau perlu kau bobok menggotah kemari gitu kan. Pakai kacang padi.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau dia iman, dazan orang. Ada kau tanya, Bu, boleh? Oh taruh kok lampir tiba juang lama. Kalau dia iman, dia berhijrah, dia berjihad pada jalan Allah dengan apa? Bi amwalihim. Tuh kecang padi tadi tu. Dengan harta, dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, anfusihim, dengan diri. Oh awak ndak ada piti untuk anu gini dah. Tenaga, tolong masak. Itu caranya. Ndak ya nak mual mengopi bawang saja sudah mual. Tu zan Allah. Baik Bapak Ibu. Terakhir ayat ini, kalau itunya kerajaan a'zamu darajatan indallah. Itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun. Ini terakhir. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi kalau ingin menang, iman, hijrah, jihad bersungguh-sungguh dengan harta, dengan diri pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kemenangan. Ini kalau ingin mencari Al-Quran surah At-Taubah ayat 20 boleh. Demikian saja. Allah minkum, mohon maaf terlebih dan terkurang. Lah setahun awak kinilah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita lebih banyak. Tugas ibu-ibu, bapak-bapak, kedepannya ajak kawan-kawan yang alun datang ke surau. Tu berjihad kita itu ajak. Bukan nanala kono usah ajak lah doh. Nanalun. Ba kacaro lah. Mungkin kau dia roti kecil dulu gitu kan. Jadi buat roti banyak kamari. Kau kan bisa makan roti waktu. Demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.